Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seputar Programming. Kita akan lanjutkan part sebelumnya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang mau dibenerin. Langsung aja. Pertama, ini title-nya kita typo. Harusnya your animalist. Langsung aja kita buka src app dan layout.js. Di sini kita update di your animalist. Nah, kedua, di bagian card-nya jika kalian perhatikan itu ada tingginya yang beda. Nah, kita fix, kita ke movie card komponen. Di sini di bagian div image kita tambahkan tinggi. Selanjutnya kita tambahkan overflow hidden buat nyembunyiin card image yang berlebih, dan selain itu saja menambahkan rounded buat ngasih sudut yang kayak gini. Nah, yang ketiga itu jika kalian ingat itu home kita ada di /home, sehingga jika kita ke slash aja itu dia bakal not found or zero fold. Nah, itu gimana ngefixnya? Itu kita ke next config.js. Di bagian config-nya di sini kita tambahkan redirects. Ini fungsi async. Kita return sebuah array yang isinya source, destination, taruh home, dan permanen true. Source ini maksudnya target kita yaitu slash saja di sini, dan destinasinya home. Maksudnya jika user membuka slash dia akan di redirect ke home. Permanen artinya bahwa page itu tidak akan di cache. Oke, kita save. Coba kita run ulang. Nah, sekarang kita akan di redirect ke /home. Coba kita ulang sekali lagi. Nah, oke. Itu tadi yang beberapa hal yang dibenerin dari part sebelumnya. Kita lanjut ke part sekarang. Pada part ini kita nggak akan nyentuh UI-nya. Kita akan fokus pada API.js ini. Kita akan mengimprove kode yang ada di dalam file ini. Pertama, jika kalian perhatiin di URL setiap fungsinya, sini tuh diawali HTTPS API jika mau v4. Di sini tuh kita sebut sebagai base URL dari API kita. Nah, selanjutnya untuk setiap query-nya itu yang dibedain adalah lanjutan dari base URL itu. Ini misalkan ini top/anime untuk mendapatkan anime di top, sessions.now untuk mendapatkan anime season ini, dan seterusnya. Nah, biasanya itu kita nggak langsung nulis URL fullnya kayak gini. Biasanya base URL-nya kita simpan di file yang namanya file.env. Jadi langsung aja kita buat di file.env di root.env ya. Dia di luar src. Nah, di sini kita kasih nama next.public base API URL. Nah, itu kita base URL kita. Ya, gini aja. Nah, sekarang ini tuh bisa kita ganti dengan process.env is public base API URL. Sekarang jika saya reload, ya masih bekerja dengan baik. Nah, tapi di sini tuh masih ada masalah.
Nah, misalkan nih di base URL-nya saya tambahin slash. Sekarang jika saya reload, nah itu bakal error. Nah, kenapa? Nah, misalkan base URL kita kan ini, terus ditambah dengan path-nya, misalkan anime. Nah, ini dia nyambung, makanya dia work. Nah, tapi setelah saya tambahin slash, ini dia jadi double slash, makanya dia error. Nah, selain itu juga jika kalian perhatiin di setiap fungsinya, itu kayak kita ngulang-ngulang kode. Nah, kita punya URL search params di setiap fungsi, nah itu kita ulang-ulang. Jadi masih ada yang bisa diimprove dari kode ini. Nah, gimana caranya? Di sini kita buat fungsi baru namanya page base. Dia akan nerima path dan query. Nah, fungsi fetch base ini itu ngapain? Pertama, kita buat variabel URL dengan objek new URL. Kemudian kita masukin base URL kita. Selain itu kita juga buat search params dengan objek URL search params seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita cek apakah base URL kita itu nggak diakhiri dengan slash. Jika enggak, kita tambahin slash di belakangnya. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sebaliknya dengan path. Jika path-nya diawali dengan slash, maka kita hapus slash di awal itu. Nah, selanjutnya kita sambung base URL kita dengan path yang baru. Kita input search param kita yang sudah dibuat dari query. Kemudian kita return fetch dengan menggunakan URL yang telah disatukan. Nah, sekarang ini bisa saya ganti dengan fetch base, kemudian masukin path-nya anime dan query-nya langsung. Jadi kita udah nggak perlu. Sekarang saya reload. Nah, masih bekerja. Ini jika saya hapus, nah masih bekerja. Dan .env juga jika saya hapus terus di belakang base URL kita masih bekerja juga. Jadi bekerja dengan baik. Nah, tinggal kita lakukan hal yang sama di fungsi API lainnya. Nah, di sini itu sessions now, di sini itu anime aja. Kita reload. Nah, masih bekerja. Nah, itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, silakan like dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.